Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lisoim farhatani, bahwa orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan mendapatkan dua kebahagiaan. Kita juga tidak melupakan bahwa sejatinya Idul Fitri bukan saja merayakan, bukan saja mempersiapkan dengan segala pernak-perniknya. Laisal Aid liman labisal jadid, innamal Aid liman ta'atuhu tazid. Walaisal Aid liman tajammala bil libas war rukub, innamal Aid liman ghafirat lahu dzunub. Kita sebagai orang-orang yang berbahagia di hari kemenangan ini tidak boleh melupakan hakikat daripada Idul Fitri itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sobat Bina TV yang kami muliakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita semua. Dan karunianya yang bisa kita rasakan pada hari ini adalah kita bisa merasakan kegembiraan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan apakah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lisoim farhatani, bahwa orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar. Yang pertama, kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan di duniawi, yaitu kebahagiaan ketika iftar, dan kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Dan tentu saja kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan yang hakiki, adalah kebahagiaan ketika kita bisa berjumpa dengan Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita bisa merasakan kebahagiaan yang pertama, yaitu kebahagiaan bisa merayakan momen Idul Fitri. Lalu, apakah makna dari Idul Fitri itu sendiri? Ada dua makna Idul Fitri. Kalau mau ditelusuri dari sisi epistemologi, dari sisi kebahasaan. Yang pertama, Idul Fitri atau Id diambil dari akar kata ada yaudu audan atau aidan, artinya kembali. Dan yang kedua diambil dari akar kata ayyada yu'ayyidu ta'yidan, artinya hari raya. Kedua makna ini bisa kita kompromikan, bahwa momen Idul Fitri adalah momen kita semua kembali kepada pola yang biasa, yang sehari-hari bisa kita lakukan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Arabi, sumiyal Aid aidan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farhin mujaddadin. Kenapa Aid dinamakan Aid? Karena dia ya'ud, kembali, kulla sanatin, setiap tahun, bi farhin mujaddadin, dengan rasa gembira yang diperbaharui. Maka kita mengenal istilah doa yang familiar di negeri kita ketika kita saling berjumpa di momen hari raya, di momen Idul Fitri. Kita senantiasa saling mendoakan dengan ungkapan minal a'izin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan termasuk orang-orang yang faiz, beruntung, berbahagia. Dan makna yang kedua adalah Aid bermakna hari raya. Dan tentu saja ini adalah makna yang lebih cocok, bahwa memang pada hari ini, di momen Idul Fitri ini, orang Sunda nyebutnya lebaran, adalah momen di mana kita semua berhari raya, bersuka cita, menyambut karena kita telah bisa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di bulan yang telah dimuliakan, baik dari amalan saum ataupun qiyam dan amal-amal yang lainnya. Maka ketika tiba waktunya di momen ini, kita semua merayakannya, kebahagiaan tersebut. Maka
Idul Fitri dimaknai dengan arti kembali ataupun dimaknai dengan makna hari raya, kedua-duanya bisa dikompromikan dan kedua-duanya bisa berkesesuaian dengan apa yang kita rasakan pada momen hari ini. Tetapi sejatinya, sahabat Bina TV, kita juga jangan melupakan bahwa di momen Idul Fitri bukan saja kita merayakan dengan penuh sukacita dengan segala aktivitas aksesoris hari raya. Kita juga tidak melupakan bahwa sejatinya Idul Fitri bukan saja merayakan, bukan saja mempersiapkan dengan segala pernak-perniknya, tetapi momen Idul Fitri juga adalah momen di mana kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan, momen di mana kita semua bisa mengistiqomahkan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang telah lalu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau telah memberikan panduan kepada kita semua dalam bentuk syair supaya kita semua tidak terlena dengan momen hari raya yang kita rayakan bersama-sama. Bahwa beliau mengatakan, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid, walaisal aid liman tajammala bil libas war ruku, innamal aid liman ghufirat lahu dzunub. Bahwa aid itu bukanlah hal yang senantiasa berkaitan dengan pakaian baru ataupun hal-hal aksesoris yang membersamainya, tetapi sejatinya Aid adalah ketika seseorang bertambah di dalam ketaatan. Dan juga bukanlah Aid itu adalah orang-orang yang bisa menggunakan pakaian-pakaian yang bermerek ataupun kendaraan-kendaraan yang super, yang deluxe, tetapi Id adalah ketika seseorang bisa mendapatkan pengampunan Tuhannya di hari tersebut. Karena itulah tujuan dari amaliyah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Oleh karenanya, kita sebagai orang-orang yang berbahagia di hari kemenangan ini tidak boleh melupakan hakikat daripada Idul Fitri itu sendiri. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali telah memberikan panduan kepada kita semua. Apa yang bisa kita lakukan seba'da Ramadan meninggalkan kita semua, seba'da kita melakukan ibadah utama di bulan Ramadan, yaitu siang. Beliau mengatakan bahwa sejatinya hati kita setelah Ramadan beranjak harus senantiasa mu'alliqan bainal khawf wa raja. Kita harus tertaut di antara khauf, rasa takut, dan pengharapan. Di satu sisi kita bergembira, tapi di sisi lain di hari raya ini kita juga harus mawas diri. Apakah saum kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan muqarrabin? Ataukah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mamkutin, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pengampunan, sehingga muncul pertanyaan, apakah layak bagi kita semua untuk merayakan momen hari berbahagia? Maka panduan dari Imam Al-Ghazali Hujatul Islam harus senantiasa kita pegang, antara bahagia, antara penuh harap dan cemas. Ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, apakah diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan tentu saja kita berharap di momen yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah, sehingga kita betul-betul Aid, kita semua betul-betul kembali sesuai dengan makna Aid itu sendiri, dan kita semua bisa merayakan tentu dan sesuai dengan makna hari raya itu sendiri. Di satu sisi kita bisa kembali pada Allah dengan perasaan yang penuh kebahagiaan,
dan di sisi lain kita bisa merayakan kebahagiaan kita tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua bentuk kebaikan kita, semua bentuk amal ibadah kita selama Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'izin wal faizin wa kullu amin antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.